Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah dalam kesyukuran, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan fasilitas yang Allah telah anugerahkan kepada kita, baik dari segi kebaikan Allah, dari segi kesehatan yang Allah telah berikan, baik dari segi kelapangan rezeki yang Allah berikan. Semuanya itu akan bermuara kepada pendekatan diri kita kepada Allah. Itulah tanda syukur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga berharap dan memohon kepada Allah agar istiqamahkan dengan sunnah beliau dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang hidup dengan keistiqamahan dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Bapak yang dimuliakan Allah, lagi-lagi al-faqir di sini menggantikan itu peran utama pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dimanapun berada. InsyaAllah dalam pertemuan kali ini kita akan bermudzakarah ataupun saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita bawakan surat Ali Imran ayat 200. Surat Ali Imran ayat 200. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, nanti dilihat di rumah ataupun dilihat di terjemahan mungkin barangkali. Dari segi artinya Bapak yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru,
dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetapkanlah persiapsiagaanmu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung, pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak jemaah Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah, kalimat di sini Bapak ada dua pengulangan kalimat isbiru. Isbiru, bersabarlah. Nah, itu yang pertama. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita yang mengaku beriman ya kudu harus bersabar. Ya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu. Kalaulah kita membahas tentang kesabaran Bapak yang dimuliakan Allah, hakikatnya adalah makna kesabaran itu hakikatnya ada di kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, kalaulah sekiranya itu merupakan sebuah yang kita rasa sakit, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Hakikatnya apa sebenarnya kalimat itu? Bahwasanya hati dan iman kita mengatakan musibah, cobaan yang Allah berikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang dimuliakan Allah, ketika seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu hatinya terlalu terpaut dengan Allah. Dalam segi apapun, dalam urusan apapun, ketika imannya berkata, tentu harus memuarakannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rasakan. Dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa sih makna dari kalimat yang Allah utarakan di dalam surat Ali Imran ayat 200 tersebut. Qala Hasan al-Basri, ini pendapat Hasan Basri di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 3 perintah dalam ayat itu yang semestinya harus kita lakukan dalam kehidupan, mengharungi kehidupan yang serba fitnah ini, apalagi di penghujung akhir zaman. Tantangan, cobaan silih berganti, barangkali kita sudah rasakan. Isbiru, yang pertama beliau mengatakan maknanya adalah isbiru ala dinikum, bersabarlah kalian dalam melaksanakan tata aturan yang ada pada agama kalian. Nah, itu yang pertama, sabar yang pertama di situ. Ya, as-sabaru ala dinikum, bersabarlah atas syariat agama yang Allah turunkan buat kalian. Kesabaran kita dalam melakukan sholat, ya, kesabaran kita dalam melakukan tilawah, kesabaran kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan untuk kita lakukan dalam kehidupan.
Kadang suatu saat kita merasa lelah dalam beribadah. Nah, ini merupakan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan bahwasanya kita harus bersabar dengan kondisi itu. Jenuh rasanya tilawah Al-Quran, jenuh rasanya kita berinfak, tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita tetap harus bersabar melakukan syariat al-Islam dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Sabar yang pertama adalah sabar dalam kondisi melakukan ibadah, aktivitas syariat Islam dalam kehidupan kita. Mungkin masing-masing kita berbeda yang dihadapi. Kalaulah seorang pejabat, sabarnya dengan kita beda barangkali ya. Kalau pejabat itu mungkin katanya sih ya, yang harus mereka sabarkan adalah meluruskan sesuatu yang bengkok kepada jalan yang benar. Nah, ini perlu tantangan. Orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran pasti teriak. Ya. Kalau kita insya Allah alhamdulillah ya, yang sudah pensiun gitu ya, isbirulah, bersabar untuk ibadah tetap. Tantangannya nggak seberapa lah kira-kira. Paling mungkin rasa jenuh dan lain sebagainya itu pasti menghadiri dalam kehidupan seseorang. Atau seorang hakim yang harus dia katakan kebenaran, yang dia mesti harus mengetok palu untuk kebenaran. Tapi tantangan itu pasti akan berlangsung dalam kehidupannya. Dengan berbagai cara mereka lakukan, orang lain lakukan untuk mengetok palunya, bukan dengan berpihak kepada kebenaran, tapi berpihak kepada kejahatan. Ini tantangan buat mereka-mereka. Ketika kita berdiri di atas qawaid syari'iyah, di atas pondasi agama kita yaitu al-Islam, mau nggak mau kita harus bersabar dengan itu. Mau tidak mau kita harus bersabar dan tabah melakukan itu semuanya dalam koridor pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sabar yang pertama, Bapak yang dimuliakan Allah. Paling itu datangnya dari internal masing-masing pribadi ya. Ya. Wasabiru, dan sabar yang kedua, sabiru ala aduwikum, bersabarlah kalian atas musuh kalian. Nah, ini lebih cenderung kepada eksternal diri kita masing-masing ya. Dalam konteks ini Bapak yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menyebarkan Islam dan menetapkan akidah dan tauhid mereka di Makkatul Mukarramah, mereka disuruh untuk berperang di jalan Allah. Mereka harus disuruh untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ini juga butuh tantangan tentu kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kesempatan, para sahabat dan para rasul bahkan datang dalam hati mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini? Kapan datang bantuan dari Allah? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah, ketahuilah
sesungguhnya pertolongan Allah itu akan hadir dalam kehidupan kalian. Maka para sahabat ketika diajak untuk berjihad di jalan Allah, meninggikan agama Allah Azza wa Jalla, bukan melenggang begitu saja. Pasti ada sandungan-sandungan, yang mereka dipersekusilah, yang mereka dihajarlah keluarganya, yang hartanya tidak boleh diberikan kepada orang, yang hartanya tidak boleh dikeluarkan kalau tidak seizin daripada pemimpin pada saat itu, diboikot. Tapi para sahabat mengalahkan itu semuanya, tentu mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar yang kedua itu lebih cenderung kepada eksternal atau di luar diri kita. Bapak yang dimuliakan Allah, yang ketiga perintahnya adalah warabitu, dan bersiap siagalah, ya, kuatkanlah, isbatlah, tetapkanlah hati kalian. Apa maknanya? Kata Hasan al-Basri mengatakan, mudawamatu fi makanil ibadah, selalu menetapi, selalu melazimi makanul ibadah, tempat-tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita lakukan ini, sering ke masjid, alhamdulillah, itu termasuk salah satu upaya yang Allah berikan kepada kita melalui syariat Islam adalah warabitu, ya, mendekatkan diri kepada makanul ibadah, tempat-tempat ibadah, mendekatkan kita ke majelis ta'lim, ya, tidak malas untuk mencari ilmu, tidak malas untuk melakukan aktivitas dakwah. Nah, ini warabitu maknanya di sana. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i min hadis Malik bin Anas anil Ula'i ibnu Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Harqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka memenuhi syarat yang ketiga tadi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, katanya kita harus sabar. Kemudian yang kedua, kita harus menguatkan kesabaran itu. Kemudian yang ketiga, kita harus melazimi ataupun mendawamkan tempat-tempat ibadah yang bisa menambah akidah keimanan kita dan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ala akhbirukum bima yamhullahu bihi khataya. Ya. Kepengen enggak kalian aku ceritakan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan kesalahan kalian, yang bisa menghapuskan keburukan kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah angkat kemuliaan dari diri kalian, dan Allah angkat kemuliaan kalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau mau amalan ataupun kejahatan dan keburukan yang pernah kita lakukan Allah hapuskan, dan kemudian kita diangkat darjatnya di sisi Allah dari yang lainnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama adalah isbaghil wudu'i 'alal makarih.
menyempurnakan wudu ketika keadaan lagi sulit, mendawamkan wudu ataupun menyempurnakan berwudu, melakukan berwudu ketika kita nggak suka dengan wudu itu. Kapan itu kira-kira? Nah, Imam Nawawi menyebutkan ketika seseorang itu ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ditimpa musibah, apakah dia sakit, gitu ya? Yang sekiranya kalau kena air ini sakitnya atau badannya menggigil banget, gitu ya? Atau kondisi lagi dingin. Ya. Tapi orang-orang yang isbaghil wudu, yang ketika rasa malasnya untuk berwudu itu datang, dia lawan. Ini juga termasuk salah satu isbaghal wudu. Karena mendawamkan wudu itu dalam kehidupan merupakan salah satu sunnah salafus saleh. Maka tidak heran dan sering kita dengarkan, ya, seorang alim, seorang ulama, wudu maghribnya dipakainya untuk wudu tahajudnya. Itu berarti wudunya dari maghrib sampai isya tidak batal. Nah, itu. Jadi mendawamkan wudu, menetapkan wudu pada diri kita itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling konkretnya barangkali kita mau bepergian ya. Kita sudah pakai sepatu. Ya. Sudah pakai baju. Sudah pokoknya udah tinggal berangkat. Tapi kita teringat, aku belum ada wudu ini. Kondisi seperti itu indal makarih. Enaknya langsung go, jalan, gitu ya. Tapi kalau orang yang isbaghul wudu ini, dia akan membuka sepatunya, menyingsingkan lengan bajunya, ya, kemudian dia berwudu, kemudian dia pergi dalam keadaan berwudu. Nah, ini maksudnya isbaghul wudu. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak yang dimuliakan Allah, akan mendapatkan derajat dan ketinggian di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, itu tadi. Ya, kalau yang pertama adalah isbaghil wudu. Kemudian di dalam hadis itu, ya, disyaratkan yang kedua adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya, maksudnya sering ke masjid, ya. Atau sebagian para ulama, semakin jauh masjid dari tempat kita, semakin banyak langkahnya kita ke sana. Ya, apapun dia, kalau tujuannya ke masjid, insya Allah mengandung faedah yang akan menimbulkan penghapusan dosa-dosa kita dan pengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa intidharus salati ba'da salah, menunggu waktu salat setelah salat yang satu selesai. Nah, ini nggak tahu nih kebetulan apa nih, qadarullah ya. Karena ada kajian barangkali kan. Ini salah satu upaya kita gitu. Tapi kalau umpama kita menginfakkan waktu antar maghrib dan isya, apapun urusannya, kalau bukanlah darurat yang benar-benar syar'i, kita tidak akan meninggalkan masjid setelah sholat maghrib sampai nanti sholat isya datang. Nah, intidarul waktu salat ba'da salah. Kalau salafun saleh luar biasa, Pak. Orang-orang ulama kita dulu mulai dari sholat maghrib
Tidak kemana-mana, i'tikaf di masjid, baca Al-Quran. Nah ini kita kadang beda ya. Baca Quran, kalau kita baca status barangkali ya. Nah, sampai Isya mereka masih berada di masjid. Sampai tengah malam masih ada di masjid. Sampai subuh masih ada di masjid. Pagi mereka pergi untuk mencari nafkah sampai zuhur. Habis zuhur, asar lagi ditunggu mereka waktu itu. Maka dengan demikian intidharul as-salah ba'da as-salah. Nah, jadi barangkali ini yang bisa membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian diangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan makna daripada wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Di sana dijelaskan isbiru alan nu'amai, bersabarlah kalian atas nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kalian. Kalau yang tadi, yang pertama, yang Hasan Al-Basri mengatakan bersabarlah kalian atas syariat Islam, ya. Kalau yang ini tadi versi yang lain, yaitu di tafsir Al-Baghawi mengatakan bersabarlah kalian atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini juga ada irisannya dengan yang pertama. Nikmat itu Bapak adalah cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kita bisa, ya? Apakah kita bisa melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita berupa nikmat? Apakah nikmat itu malah sebaliknya makin menjauhkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, seperti yang kita kenal Qarun, toh? Kemudian Fir'aun, itu nikmat semua dari Allah itu. Ada juga mungkin yang kita kenal kisah-kisah orang sukses di muka bumi, tapi semakin dia sukses, semakin menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Semakin berduit dia, semakin jarang ke masjid. Semakin banyak uangnya, semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini kesabaran. Jadi nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita harus pandai-pandai untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu yang pertama. Di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan. Yang kedua, wasabiru 'alal ba'sa'i wad-dharra, ya. Dan bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian atas cobaan derita yang menimpa. Wad-dharra, dan kesusahan. Nah, pasti dalam kehidupan kita itu kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ketika kita tertawa, maka sabarlah dalam tertawa itu. Tertawalah, ya, tertawalah dan nikmatilah ketawa itu karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menangis, sama, menangislah dan ajukanlah kondisi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Warabitu, nah, ini makna warabitu, dan tetapkanlah dan istiqamahlah fi daril a'da'i, di kehidupan yang banyak cobaan dan banyak musuh. Di mana kira-kira yang banyak musuh kita itu adalah di dunia.
Kalau di akhirat udah nggak ada musuh, ya. Ad-dunya ad-dunya'u darul amal wal akhirati darul jaza. Nah, itu ya. Jadi dunia ini adalah tempatnya untuk berkreasi, beramal. Di akhirat kelak tidak lagi ada amal, tapi adanya hanya balasan. Bila mana kebaikan yang kita tanam akan menghasilkan kebaikan di akhirat, dan terus itu kebaikan akan bergulir dalam kehidupan kita di sana. Ya. Nah, warabitu, tetapkanlah hati dalam akidah keimanan ketika kita berada di darul a'da, di darul a'da itu di muka bumi ini. Karena semua kiri kanan, muka belakang kita itu semua musuh. Ya, yang jelas-jelas kita lihat musuhnya bisa kita lawan, tapi ada yang rahasia itu musuh kita. Apa? Syaitan. Ya kan? Nah, syaitan ini bukan hanya datang dari depan, Bapak. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Bahwasanya mereka datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan, arah kiri, atas, bawah. Nah, kita harus siap dan siaga itu untuk menangkis tipu daya syaitan yang merupakan musuh kita yang paling rumit untuk dikalahkan tentunya, ya. Ya, kenapa dikalahkan? Kalau sekiranya musuh kita itu yang menyerang kita dengan silat, mungkin yang jago silat bisa menangkis gitu ya. Paling minimal bisa jurus langkah 1000. Tahu Pak jurus langkah 1000? Lari gitu ya. Wah, ini nggak bisa ini, langkah 1000 aja jurusnya, lari gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau ketika berhubungan dengan syaitan, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi ini tadi, bahwasanya musuh hakikat dan abadi kita adalah syaitan. Fajtanibuhu, maka kamu harus menghindari dia, harus melawan dia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Bapak yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan amal ini, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Azza wa Jalla, ilahal ard was sama', Tuhan pemilik langit dan bumi, ya, la'allakum tuflihun fi daril baqa, agar kalian beruntung nantinya di tempat yang abadi, yaitu di padang mahsyar dan masuk di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dalam melangsungkan kehidupan kita di dunia yang fana ini hanya sebagai tempat bersinggah sementara. Semoga keimanan dan akidah ketauhidan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya memperbanyak langkah ke masjid, menunggu waktu salat, ya, untuk hadirnya salat berikutnya, ya. Kemudian yang kedua, berwudu senantiasa dalam kehidupan kita, tidak terlepas wudu kita dalam kehidupan, dan ini merupakan upaya yang harus kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesalahan-kesalahan kita yang lampau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehidupan kita di masa mendatang lebih terarah kepada arah yang terbaik, dan kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi dengan husnul khatimah, ya, penutupan yang baik, dan semoga kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla segala amal kebaikan kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Barangkali masih ada waktu, ya, boleh
untuk sharing dan berdiskusi. Silakan. Jabal Uhud. Ah? Jabal Uhud itu Allahu a'lam. Kalau masalah surga ya. Nah, masalah surga itu kalau di dalam surat Ali Imran itu dikatakan seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Nah, kalau berbicara tentang masalah Gunung Uhud itu merupakan surga gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu kurang ya. Apakah ini sebuah pendapat ataupun memang datangnya dari Rasul? Nah, nanti bisa referensinya kita bahas lagi ya. Nah, yang pasti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ya. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kalian dan bersegeralah untuk menemui surga itu. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, luasnya seluas langit dan bumi. Nah, tapi kalau Gunung Uhud itu dibatasi segitu saja, Gunung Uhud itu kecil, wah, ya. Nah, jadi mungkin komparasinya mungkin perlu kita kaji lagi ya. Nah, gitu maksudnya. Ya, silakan. Di sini penafsiran wala itu dan waspadalah kami. Ah. Kita kan tadi berbeda. Itu bagaimana kalau waspadalah kami? Warabitu. Nah, itu menguatkan ikatan dan mengukuhkan ya, mengukuhkan ibadah. Nah, itu kalau di sini dinamakan mudawamatu fi makanil ibadah. Itu menetapkan dalam ibadah terus dalam kehidupan. Itu maksud warabitunya. Nah. Tadi Ustaz bilang kalau kita mau ke masjid harus berjalan kaki. Iya. Ada saudara kita nanya tadi kalau kita pakai kendaraan bagaimana itu? Oke. Pakai kendaraan juga sebenarnya sih bisa ya. Bisa dihitung dengan kebaikan gitu ya. Ini bensinnya luar biasa kan? Berapa tetes itu? Nah, mungkin itu dicari dengan hitungan tetesan bensinnya gitu kan? Atau putaran rodanya. Kalau dihitung satu putaran itu dari pentilnya gitu ya, nyet, posisinya ke atas sekali, 2 kali, itu berapa kali putaran? Nah, mungkin di sana hitungannya, Pak. Jadi naik sepeda, jalan kaki. Nah, insya Allah bila mana kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla, tetap dapat ya menghapuskan kesalahan kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu Pak ya. Iya. Kan kalau putaran itu kan ada poros itu ya, poros, kemudian ada apa namanya? Kalau diputar itu pasti nggak mungkin mutar terus, nggak ada hitungan 1, 2, nggak mungkin kan? Nah, kalau di ban motor itu ya itu tadi dari mulai pentilnya itu dihitung 1 mutar. Kalau udah sempurna 1 putaran, nah hitung 1. Nah, berapa kali putaran dia? Nah, baru dihitung. Ya, qadarullah seperti itu barangkali, bagaimana? Ah? Oh iya, gitu kira-kira ya. Ada lagi Pak? Masya Allah. Betul Pak. Silakan Pak. Oke. Nah, itu salat awabin. Ya, 6 rakaat ya. Nah, ini banyak perkhilafan para ulama, Pak, ya. Sejauh yang saya tahu bahwasanya hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Dia itu darjatnya dhaif. Nah, para ulama sebahagian
yang dhaif ini juga mereka lakukan untuk fadhailul ibadat, untuk meninggikan ataupun memperbanyak ibadah dan berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh hadis dhaif dijadikan sebuah sandaran hukum untuk menyuruh orang melandaskan hadis itu dengan hadis dhaif, tidak boleh. Tapi kalau untuk amalan pribadi silahkan lakukan. Ya, jadi kalau masuk salat awabin, ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jadi 6 rakaat antara maghrib isya. Itu untuk fadailul amal boleh, untuk menambah amal kita di sisi Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu masih dibolehkan, para ulama mengatakan seperti itu. Tapi tidak boleh dibikin pijakan satu kepastian ataupun satu fatwa. Nah, itu kalau tinjauan dari segi darjat hadis. Yang bisa dijadikan adalah hadis sahih, ya, dan hadis hasan. Nah, kira-kira gitu, Bang. Nah, sejauh yang saya tahu, salat awabin itu adalah hadisnya dhaif. Seperti itu kira-kira. Baik, barangkali itu semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.